tanggal 1-4 bulan Juli tahun 2017. Seorang pria bernama Hanagaki Takemichi menjalani kehidupan dewasa yang suram, depresif, dan dipenuhi dengan rasa penyesalan. Saat ini dia tinggal di apartemen murahan, bekerja di rental DVD dengan gaji yang rendah, dan tidak memiliki pasangan. Pagi hari sebelum berangkat kerja, Takemichi sempat menonton berita kriminal yang ada di TV. Berita tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pertempuran besar pada geng Tokyo Manji. Pertempuran tersebut melibatkan beberapa warga sipil yang tidak ada hubungannya dengan mereka. 6 orang terluka parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara korban tewas seketika ada 2 orang. Mereka adalah 2 bersaudara, Naoto Tachibana dan Hinata Tachibana. Mendengar nama Hinata Tachibana, Takemichi tiba-tiba mengingat masa lalunya. Hinata Tachibana adalah mantan pacarnya ketika dia SMP. Mereka berdua sudah putus hubungan sejak lama. Mereka juga sudah tidak saling berbicara semenjak beberapa tahun terakhir. Selesai menonton TV, dia pun segera pergi berangkat kerja. Seperti biasa, dia tidak menikmati pekerjaannya sama sekali. Selesai bekerja, dia segera menuju ke stasiun. Lalu tidak disangka-sangka, seseorang mendorongnya hingga dia jatuh dan tertabrak kereta. Lalu tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Setelah tertabrak kereta, secara ajaib dia kembali ke masa lalu. Saat ini jiwanya berada di tubuhnya pada 12 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 4 Juli tahun 2005. Pada masa ini, dia adalah seorang siswa SMP kelas 2. Dia sangat terkejut ketika melihat dirinya di kaca. Potongan rambut jabrik dan berwarna kuning sangat norak baginya. Wajar saja karena dirinya berasal dari tahun 2017. Ketika memasuki usia dewasa, semua orang akan geli ketika melihat dandanannya di masa lalu. Kecuali mas-mas India di TikTok. Dia juga dipertemukan dengan teman-teman lamanya. Ada Makoto, Yamagishi, Takuya, dan Atsushi Sendo, atau biasa dipanggil dengan nama Akun. Mereka berlima adalah berandalan di sekolah. Mereka adalah bocah-bocah edgy sok jagoan yang sok-sokan nantangin orang berantem. Di hari itu juga, Takemichi dan kawan-kawan terlibat konflik dengan beberapa anak kelas 3. Kelompok kecil ini dipimpin oleh Kiyomasa, dan mereka semua adalah anggota dari geng Tokyo Manji. Takemichi mulai mengingat semua kejadian ini karena dia berasal dari masa depan, jadi dia sudah pernah mengalami peristiwa ini. Peristiwa inilah juga yang menjadi titik awal kehidupan suramnya di masa depan. Dia dan teman-temannya akan dihajar oleh Kiyomasa, lalu mereka dipalak dan diperbudak setiap harinya. Takemichi menjalani kehidupan SMP-nya dengan penuh penderitaan. Lalu setelah dia lulus, dia pergi meninggalkan kampung halamannya, membuang teman-temannya, melupakan pacarnya, menghindari lingkungan yang toksik, dan mencoba menjalani kehidupan yang normal. Keputusan inilah yang membuatnya berujung pada masa depan yang menyedihkan dan akhirnya tewas tertabrak kereta. Masih di tanggal 4 Juli 2005, malam hari sepulang tawuran dengan Kiyomasa, Takemichi mencoba menemui Hinata di kediamannya. Dia pun menangis melihat fakta bahwa Hinata masih hidup. Pada titik inilah dia menyadari bahwa dia sangat mencintai Hinata. Di saat yang sama, dia juga ketakutan menatap masa depan yang dipenuhi dengan kesedihan. Sepulang dari tempat Hinata, Takemichi pergi ke sebuah taman. Di sana dia hanya merenung meratapi nasibnya. Tak lama kemudian dia bertemu dengan seorang anak bernama Naoto Tachibana. Pertemuan inilah yang menjadi titik awal yang baru untuk merubah masa depan. Takemichi menceritakan semua kejadian di tahun 2017 kepada Naoto. Takemichi mengatakan bahwa dia, Naoto, dan Hinata tiga-tiganya akan meninggal di tahun itu. Takemichi juga meminta Naoto untuk berusaha melindungi Hinata sebaik mungkin. Lalu dengan polosnya, Naoto mempercayai semua omongan Takemichi. Mereka pun berjabat tangan, lalu keajaiban terjadi lagi. Tiba-tiba Takemichi kembali ke masa depan, tepatnya pada tanggal 4 Juli tahun 2017. Pertemuannya dengan Naoto di tahun 2005 ternyata memicu perubahan di tahun 2017 ini. Saat ini dia berada di ruang perawatan stasiun. Dia telah berhasil merubah takdir kematiannya sendiri serta takdir kematian Naoto. Peristiwa Takemichi jatuh di rel kereta terjadi pada 4 Juli 2017. Kini masih di tanggal 4 Juli, dia masih hidup karena sudah diselamatkan oleh Naoto. Naoto sendiri masih hidup karena dia sudah diperingatkan oleh Takemichi pada tanggal 4 Juli tahun 2005.
masa depan sudah berubah. Takemichi dan Naoto berhasil menghindari kematian. Sayangnya, beberapa peristiwa masih belum berubah. Hinata tetap mati di masa ini. Namun meski begitu, masih ada harapan untuk merubah masa depan. Mulai dari sekarang, Takemichi dan Naoto akan bekerja sama untuk memperbaiki masa lalu demi merubah masa depan. Tujuan utamanya adalah membuat Hinata bertahan hidup di tahun 2017. Naoto yang sekarang adalah seorang polisi. Dia memiliki data yang cukup lengkap tentang anggota geng Tokyo Manji atau biasa disebut dengan Toman. Naoto memberitahukan bahwa Toman di masa ini sudah menjadi organisasi kriminal atau mafia yang jahat. Toman jugalah yang menyebabkan Hinata mati. Jadi, untuk bisa menyelamatkan Hinata, syaratnya adalah Takemichi harus merubah Toman. Toman saat ini memiliki dua pemimpin, yaitu Teta Kisaki dan Manjiro Sano, atau biasa dipanggil dengan nama Maiki. Jika kedua orang itu tidak pernah bertemu, maka mafia kriminal tidak akan pernah terlahir. Jadi misi Takemichi adalah kembali ke masa lalu, kemudian berusaha mencegah pertemuan Kisaki dan Maiki. Takemichi berjabat tangan dengan Naoto, lalu dia berpindah ke masa lalu. Memang konsep time travel di sini tidak berdasarkan sains yang biasa kita temui di film. Time travel yang dipakai di sini adalah semacam kekuatan yang dipicu dengan jabat tangan. Takemichi hanya bisa melompati waktu 12 tahun di tanggal yang sama. Jadi misalkan dia pergi di tanggal 6 Juli 2017, maka dia akan sampai di tanggal 6 Juli 2005. Selain itu, kedua garis waktu tersebut sama-sama berjalan. Misalkan dia kembali ke masa lalu dia menetap selama 3 hari, maka di masa depan juga berjalan 3 hari. Begitulah penjelasan singkat mengenai konsep time travel dalam anime ini. Tanggal 6 Juli tahun 2005, Takemichi meminta tolong kepada Kiyomasa untuk dipertemukan dengan pemimpin Toman. Namun di luar dugaan, Kiyomasa langsung marah ketika mendengar nama Maiki. Takemichi pun dihajar karena dianggap lancang. Keesokan harinya, tanggal 7 Juli tahun 2005, Kiyomasa sedang mengadakan semacam turnamen pertarungan. Dia memaksa budak-budaknya untuk bertarung, lalu dia membuka taruhan demi keuntungannya sendiri. Lalu secara mengejutkan, Takemichi memberanikan diri untuk menghentikan pertarungan. Lalu dia menantang Kiyomasa untuk bertarung 1 lawan 1. Jika dia menang, dia ingin dipertemukan dengan ketua Toman. Pertarungan pun segera dimulai. Tentu Takemichi dihajar habis-habisan, namun dia berusaha untuk tidak tumbang. Melihat pertarungan ini, Akun tiba-tiba tersulut emosi. Dia membawa pisau dan sempat berpikir untuk membunuh Kiyomasa. Semuanya karena dia ingin melindungi Takemichi. Namun, niat membunuhnya langsung hilang berkat hadirnya petinggi Toman. Tidak disangka-sangka, sang ketua, Maiki, bersama wakilnya Draken mendatangi lokasi pertarungan. Semua orang pun langsung membungkukkan badan melihat kedatangan mereka. Maiki berjalan ke arah Takemichi, lalu tiba-tiba mengajaknya berteman. Alasannya, dia salut dengan perjuangan Takemichi yang dengan gagah berani menantang Kiyomasa meskipun dia lemah. Setelah itu, Maiki menghajar Kiyomasa karena sudah berbuat seenaknya. Ternyata dia tidak suka dengan turnamen pertarungan ini. Terlebih lagi, pertarungan ini diadakan tanpa sepengetahuannya. Hal ini juga menjadi peringatan bahwa turnamen ini harus dibubarkan. Dengan ini, perbudakan Kiyomasa terhadap Takemichi akhirnya selesai. Keesokan harinya, tanggal 8 Juli 2005, Takemichi mulai berteman baik dengan Maiki dan Draken. Saat ini, ada banyak hal yang dipikirkannya. Di tahun 2017, Toman adalah organisasi mafia yang jahat. Namun pada kenyataannya, Maiki adalah orang yang baik. Dia pun teringat dengan perkataan Naoto bahwa Toman memiliki pemimpin satu lagi, yaitu Teta Kisaki. Dia pun menyimpulkan bahwa Kisakilah yang sudah merubah Toman menjadi jahat. Untuk saat ini, Maiki masih belum mengenal Kisaki. Namun cepat atau lambat, takdir akan mempertemukan mereka berdua. Takdir inilah yang harus dirubah oleh Takemichi. Tanggal 9 Juli 2005, Takemichi sedang menikmati festival kembang api bersama Hinata. Dia pun larut dalam suasana yang romantis. Dia mencoba memegang tangan Hinata, namun tanpa sengaja dia malah memegang tangan Naoto. Pemicu time travel telah aktif secara tidak disengaja. Dia pun kembali ke masa depan pada tanggal 9 Juli 2017. Naoto pun memeriksa beberapa data terkait Toman. Lalu dia menemukan sebuah data yang menunjukkan bahwa Akun sekarang sudah menjadi manajer Toman. Artinya, masa depan telah berubah.
Hal ini terjadi karena Akun membatalkan niatnya untuk menusuk Kiyomasa pada tahun 2005. Sebenarnya takdir Kiyomasa adalah mati di tangan Akun. Lalu Akun dipenjara dan setelah bebas dia menjadi berandalan biasa. Namun karena Takemichi sudah merubah masa lalu, maka masa depan juga berubah. Naoto dan Takemichi mencoba menemui Akun di masa ini. Setelah berhasil bertemu, Akun mengajak Takemichi berbicara berdua saja di atap gedung. Dia pun mengatakan beberapa hal yang di luar dugaan. Pertama, dia mengaku bahwa dialah yang mendorong Takemichi hingga tertabrak kereta. Dia tidak menyangka bahwa Naoto akan datang menyelamatkannya. Kedua, dia mengatakan bahwa Maiki sudah berubah semenjak kematian Draken. Ketiga, Toman pada masa ini dipimpin sepenuhnya oleh Kisaki. Setelah mengatakan semua informasi tersebut, Akun memutuskan untuk bunuh diri. Masa depan yang suram ini masih perlu banyak perbaikan. Kini, misi Takemichi berkembang menjadi lebih besar. Dia ingin menyelamatkan semua kenalannya, mulai dari Hinata, Akun, Maiki, dan Draken. 19 Juli 2017, Takemichi dan Naoto mencari tahu apa yang terjadi terhadap Draken. Mereka memeriksa koran lama dan menemukan beberapa informasi terkait. Di situ tertera bahwa pada tanggal 3 Agustus tahun 2005 telah terjadi perkelahian yang melibatkan 50 anggota geng. Seorang pemuda kelas 3 SMP tewas ditusuk di bagian perut. Tidak salah lagi korban yang tewas tersebut adalah Draken. Jadi, misi Takemichi kali ini adalah kembali ke masa lalu dan berusaha mencegah kematian Draken. Jika kematian Draken bisa dicegah, maka Maiki tidak akan kehilangan jati dirinya. Setelah menetapkan tujuan, mereka pun segera berjabat tangan. Takemichi kembali ke masa lalu, tepatnya pada tanggal 19 Juli 2005. Kematian Draken akan terjadi pada tanggal 3 Agustus. Jadi Takemichi memiliki waktu sekitar 2 minggu. Di hari itu juga, dia diundang untuk menghadiri rapat Toman. Rapat ini membahas tentang pertarungan melawan geng lain bernama Mobius. Salah satu anggota Toman bernama Pahchin memiliki teman yang dikeroyok habis oleh geng Mobius. Tidak hanya itu, pacar temannya Pahchin juga diperkosa oleh geng Mobius. Tentu Pahchin sangat sakit hati mendapatkan perlakuan seperti ini. Dia pun meminta tolong Maiki dan seluruh anggota Toman untuk memberi Mobius pelajaran. Pertempuran ini akan dimulai pada tanggal 3 Agustus, hari di mana Draken mati. Setelah mengetahui informasi ini, Takemichi segera kembali ke masa depan. Di sana, dia ingin menemui pemimpin Mobius bernama Osanai. Data-data dari kepolisian sangat membantu mereka dalam mencari seseorang. Mereka pun berhasil menemui Osanai yang saat ini bekerja sebagai kuli bangunan. Osanai di masa depan ini ternyata sudah bertobat. Dia menjauhi dunia mafia dan menjalani hidup normal. Naoto pun bertanya apa yang terjadi pada tanggal 3 Agustus. Dia menjawab bahwa pertarungan Toman dan Mobius saat itu hanyalah sebuah perangkap. Setelah pertarungan itu, Toman mengalami konflik internal yang mengakibatkan Draken mati. Osanai juga memberitahu bahwa ada seseorang yang sudah merencanakan semuanya. Seseorang ingin mengadu domba Toman dengan Mobius. Lalu si konspirator ini memecah belah Toman dari dalam. Selesai berbincang dengan Osanai, mereka pun segera kembali ke markas. Berdasarkan informasi yang sudah mereka dapat, penyebab kematian Draken dipicu oleh Mobius. Artinya, untuk menyelamatkan Draken dari kematian, Takemichi harus mencegah pertarungan Toman melawan Mobius. Selain itu, dia juga harus mencari tahu siapa konspirator yang sudah memecah belah Toman. Jika dua peristiwa ini berhasil dicegah, maka Toman di masa depan tidak akan menjadi mafia yang jahat. Takemichi pun segera kembali ke masa lalu. Kali ini, dirinya di masa lalu sedang bersama Akun. Takemichi pun langsung teringat masa depan suram yang menanti Akun. Takemichi secara tidak langsung meminta Akun untuk menjalani hidup normal. Akun ingin menjadi seorang penata rambut. Takemichi pun menyemangatinya supaya impiannya terwujud di masa depan. Setelah itu, Takemichi segera pergi menemui para petinggi Toman. Lalu dia dengan tegas mengatakan bahwa Toman harus membatalkan pertarungan melawan Mobius. Bahkan dia juga memberitahukan masa depan yang akan terjadi. Toman akan terpecah belah jika mereka bertarung. Namun sayangnya, apapun yang dikatakan Takemichi tidak mempengaruhi keputusan Maiki. Takdir bahwa Toman akan bertarung melawan Mobius akan tetap terjadi. Selang beberapa menit, Osanai dan Mobius datang ke lokasi. Terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara Osanai melawan Pahchin.
Singkat cerita, Pahcin kalah. Lalu pertarungan berlanjut antara Maiki melawan Osanai. Maiki pun bisa memenangkan pertarungan hanya dengan 1 kali serangan. Kemudian tiba-tiba saja, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Seketika mereka semua menjadi panik. Lalu di tengah-tengah kepanikan ini, Pahcin melihat kesempatan untuk menyerang Osanai. Dia nekat menusuk Osanai dengan menggunakan pisau. Pahcin sadar bahwa apa yang dilakukannya sudah melanggar hukum. Dia pun menyerahkan diri lalu ditangkap polisi. Sedangkan teman-teman lainnya berhasil melarikan diri. Beberapa hari telah berlalu semenjak insiden penusukan Osanai. Sekarang sudah memasuki tanggal 3 Agustus. Seorang pemimpin baru Mobius bernama Hanma berencana untuk menyerang Toman pada hari ini. Pertarungan besar akan segera terjadi. Pertarungan inilah juga yang menjadi penentu apakah Draken mati atau tidak. Jadi insiden penusukan Osanai hanyalah pemicu untuk memulai peperangan ini. Lalu di tengah-tengah keributan, Takemichi menemukan Draken yang sudah dalam keadaan terluka. Ternyata pelaku penusukan Draken adalah salah satu anggota Toman, yaitu Kiyomasa. Ternyata Kiyomasa menyimpan dendam pribadi terhadap Draken. Dia jengkel karena turnamen pertarungannya sudah dibubarkan. Pada takdir yang pertama, Kiyomasa mati ditusuk oleh Akun. Namun karena semuanya sudah dirubah, sekarang Kiyomasa berniat membunuh Draken. Namun karena sekarang ada Takemichi, sejarah pun berubah. Dia berusaha keras menyelamatkan Draken. Bahkan, dia memberanikan diri untuk bertarung melawan Kiyomasa. Berkat tekadnya yang kuat, Takemichi pun berhasil mengalahkan Kiyomasa. Sementara Draken segera dirawat di rumah sakit dan akhirnya berhasil bertahan hidup. Dengan ini, sejarah telah berubah. Namun masih ada satu hal yang belum terungkap, yaitu konspirasi Theta Kisaki. Tanggal 10 Agustus 2005, Takemichi berasumsi bahwa menyelamatkan Draken sudah cukup untuk mencegah kehadiran Kisaki. Dengan sangat percaya diri, dia pun kembali ke masa depan, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2017. Ada 2 hal besar yang berubah di masa ini. Pertama, Akun menjadi penata rambut sesuai dengan cita-citanya. Kedua, Hinata masih hidup. Namun sayangnya, Toman masih tetap menjadi mafia yang jahat. Karena saat ini, Kisakilah yang memimpin Toman. Kali ini, Takemichi melihat kematian Hinata di depan matanya sendiri. Dan parahnya lagi, orang yang membunuh Hinata adalah Akun. Akun sendiri melakukan semua ini atas perintah Kisaki. Sebenarnya target mereka bukanlah Hinata, melainkan Takemichi. Namun karena suatu alasan, Takemichi berada di luar mobil dan akhirnya selamat. Masa depan memang sudah berubah, namun hasil akhirnya tetaplah buruk. Ternyata mencegah kematian Draken masih belum cukup untuk merubah masa depan. Inilah konsekuensi atas perubahan sejarah di masa lalu. Setelah menghadiri upacara pemakaman Hinata, Takemichi dan Naoto kembali menganalisa apa yang salah. Kenapa masa depan menjadi seperti ini? Kenapa Toman tetap menjadi mafia yang jahat, padahal Draken berhasil menghindari kematian? Lalu mereka berdua pun pergi ke penjara untuk menemui Draken di tahun 2017 ini. Di sana mereka mendapatkan informasi bahwa Theta Kisakilah yang menyebabkan semua ini. Kisakilah orang yang merencanakan semua konflik yang dialami Toman. Mulai dari pertarungan melawan Osanai, pertarungan melawan Hanma, hingga penusukan Draken oleh Kiyomasa, semuanya adalah rancangan Kisaki. Jadi, semua usaha yang dilakukan Takemichi sebenarnya tidak percuma. Hanya saja, Kisaki bisa beradaptasi dan menciptakan rencana baru. Kisaki memanglah seseorang yang sangat cerdas. Dia selalu berada satu langkah di depan Takemichi. Padahal, Takemichi mampu melihat masa depan, tapi dia tetap diungguli oleh Kisaki. Selesai berkunjung, Takemichi dan Naoto segera kembali ke markas. Kini mereka tahu apa yang harus dilakukan. Takemichi harus berusaha mencegah Kisaki merusak Toman. Tentu hal ini tidak akan mudah dilakukan, namun tidak ada cara lain. Mereka pun berjabat tangan, lalu Takemichi kembali ke masa lalu. Sesampainya di sana, Takemichi diundang untuk menghadiri upacara Toman. Lalu tidak disangka-sangka, di malam itu juga, Theta Kisaki diangkat menjadi kapten divisi 3 Toman. Beberapa hari sebelum upacara ini, Kisaki menemui Maiki secara privat. Kisaki meminta Maiki untuk menjadikannya kapten divisi 3 Toman. Lalu sebagai imbalannya, Kisaki akan mengeluarkan Pahcin dari penjara. Inilah alasan utama Maiki menerima Kisaki. Dengan kata lain, Osanai dan Pahcin adalah batu loncatan untuk Kisaki.
Selain menyambut Kisaki, Mikey juga mengatakan bahwa Toman akan berperang melawan geng Valhalla. Valhalla adalah geng baru yang anggotanya berasal dari geng Mobius. Geng Mobius sendiri memiliki beberapa cabang dengan pemimpin yang berbeda-beda. Mereka adalah Osanai, Hanma, dan Teta Kisaki. Sekarang Osanai sudah keluar semenjak kalah bertarung melawan Mikey. Sedangkan pemimpin yang berlaku saat ini adalah Hanma dan Kisaki. Kemudian Kisaki merancang ulang geng ini, lalu lahirlah geng baru bernama Valhalla. Kepemimpinan Valhalla diserahkan sepenuhnya kepada Hanma, sementara Kisaki bergabung ke Toman sebagai musuh dalam selimut. Masih di malam yang sama, setelah Kisaki resmi bergabung, seorang kapten divisi 1 Toman bernama Baji Keisuke memutuskan untuk keluar. Secara terang-terangan dia mendeklarasikan diri untuk bergabung bersama Valhalla. Apa yang dilakukan Baji ini hampir mirip dengan Kisaki. Dia ingin bergabung dengan Valhalla untuk menyelidiki mereka atau sebagai musuh dalam selimut. Setelah upacara penerimaan selesai, Takemichi berbicara berdua saja dengan Mikey. Dia mencoba memperingatkan Mikey bahwa Kisaki adalah orang yang berbahaya. Dia meminta Mikey untuk mengeluarkan Kisaki dari Toman. Mikey setuju, namun dengan syarat Takemichi harus membawa kembali Baji. Mikey menceritakan bahwa Baji adalah teman yang berharga. Dia adalah salah satu pendiri Toman. Oleh karena itulah, Mikey sangat menginginkan Baji kembali ke Toman. Selesai berbicara, mereka pun berpisah. Lalu tanpa sengaja, Takemichi menemukan foto para pendiri Toman. Dia pun melihat Baji muda di dalam foto tersebut. Keesokan harinya, seorang anggota Valhalla bernama Kazutora pergi menemui Takemichi di kelas. Kebetulan sekali mereka berdua satu sekolah. Lalu Kazutora mengajak Takemichi menuju ke markas Valhalla. Sesampainya di sana, Takemichi melihat Baji yang sedang memukuli anggota Toman. Orang yang dipukuli tersebut bernama Chifuyu. Kazutora pun menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Jadi ini semua adalah ujian untuk Baji. Dia diminta untuk menghajar temannya sendiri agar dipercaya oleh anggota Valhalla. Setelah itu Takemichi diminta untuk menjadi saksi. Hanma bertanya kepada Takemichi apa yang dikatakan Baji saat pertemuan Toman. Takemichi menjawab bahwa Baji ingin bergabung dengan Valhalla dan mengatakan bahwa Toman adalah musuhnya. Dengan ini, Baji pun resmi diterima di dalam Valhalla. Dengan sangat penasaran, Takemichi bertanya kepada Baji kenapa dia mengkhianati Toman. Baji pun menceritakan tragedi yang terjadi pada awal pembentukan Toman. Toman didirikan oleh 6 orang. Mereka adalah Mikey, Draken, Pahchin, Mitsuya, Baji, dan Kazutora. Namun satu di antara mereka harus dipenjara karena kasus pembunuhan. Orang itu adalah Kazutora. Jauh-jauh hari di awal pembentukan Toman, Baji dan Kazutora berencana untuk memberikan Mikey sebuah hadiah. Mereka ingin sekali memberikan Mikey sebuah motor. Namun karena mereka masih bocah, tentu mereka tidak punya uang. Kemudian, Kazutora berencana untuk mencuri motor lalu dihadiahkan kepada Mikey. Baji sebenarnya merasa sangat ragu, namun akhirnya dia pun sepakat dengan rencana Kazutora. Sialnya, toko motor yang mereka curi adalah toko milik kakaknya Mikey. Dan sialnya lagi, Kazutora membunuh kakak Mikey karena mereka ketahuan. Ini semua terjadi tanpa disengaja. Namun, dampaknya benar-benar mempengaruhi mental Kazutora. Kazutora pun mulai kehilangan kewarasannya. Logikanya mulai rusak hingga dia terpikirkan untuk membunuh Mikey. Pada akhirnya Kazutora dipenjara, sedangkan Baji dibebaskan oleh polisi. Sekarang ini, Kazutora sudah bebas dan dia bergabung dengan Valhalla. Kazutora inilah orang yang dimanfaatkan oleh Kisaki. Dia menggunakan ketidakwarasan Kazutora untuk mempengaruhi Mikey hingga dia menjadi jahat. Keesokan harinya, Takemichi berbicara berdua saja dengan Chifuyu. Secara mengejutkan, Chifuyu mengetahui rencana Baji yang sesungguhnya. Dia memberitahu Takemichi bahwa alasan Baji bergabung ke Valhalla adalah untuk menyelidiki Kisaki. Mulai dari sini, Takemichi akan dibantu oleh Chifuyu untuk mencegah rencana Kisaki, karena mereka memiliki tujuan yang sama. Setelah mengetahui beberapa informasi ini, Takemichi kembali ke masa depan lalu mengunjungi Draken di penjara. Draken pun menceritakan tragedi yang terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 2005. Yang terjadi pada waktu itu adalah Kazutora membunuh Baji dan membuat Mikey sangat marah. Lalu Mikey pun membunuh Kazutora dengan sangat brutal. Setelah itu Mikey mulai kehilangan jati dirinya. Dia jatuh dalam kegelapan sesuai dengan apa yang diinginkan Kisaki.
Lalu kemudian Toman dikuasai sepenuhnya oleh Valhalla. Lalu dibentuklah Toman generasi baru yang berisikan anggota dari Valhalla. Kelompok baru ini dipimpin oleh Mikey dan Kisaki. Mereka inilah yang menjelma menjadi mafia jahat di tahun 2017. Semuanya adalah ulah Kisaki dan Valhalla. Jadi, kunci untuk merubah sejarah kali ini adalah menyelamatkan Baji. Jika Baji bertahan hidup, maka Mikey tidak akan membunuh Kazutora. Jika Mikey tidak membunuh Kazutora, maka Mikey tidak akan berubah menjadi jahat. Jika Mikey tidak berubah, maka tidak ada kesempatan untuk Kisaki. Jika rencana Kisaki berhasil digagalkan, maka Toman di masa depan tidak akan menjadi jahat. Begitulah kesimpulan Takemichi dan Naoto. Setelah menetapkan tujuan, mereka pun berjabat tangan. Tanggal 31 Oktober 2005, peperangan Toman melawan Valhalla akhirnya dimulai. Urutan peristiwa yang terjadi cukup berbeda dari apa yang dipikirkan Takemichi. Mikey sempat tumbang, dihajar oleh Kazutora. Kisaki menyelamatkan Mikey seolah-olah seperti malaikat. Lalu Baji muncul dan menghajar Kisaki, kemudian Kazutora menusuk Baji dari belakang. Takemichi sempat kebingungan tentang apa yang harus dilakukannya. Urutan peristiwanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Namun, hasil akhirnya hampir sesuai dengan rencana Kisaki. Mikey tersulut emosi setelah mengetahui fakta bahwa Kazutora menusuk Baji. Dia pun menghajar Kazutora dengan niat untuk membunuhnya. Melihat hal ini, Baji segera berdiri demi menghentikan Mikey. Dengan menahan luka parah, dia berjalan perlahan mendekati Kazutora. Lalu secara mengejutkan, Baji bunuh diri dengan cara menusuk dirinya sendiri. Kemudian Mikey pun melanjutkan niatnya, yaitu membunuh Kazutora. Jika ini diteruskan, maka masa depan yang suram akan terulang kembali. Melihat hal ini, Takemichi pun segera beraksi. Dia berusaha menghentikan Mikey. Dia mencoba membuat Mikey sadar bahwa Baji melakukan ini adalah demi Toman. Baji bunuh diri supaya Kazutora tidak jatuh dalam kegelapan. Baji ingin Mikey memaafkan Kazutora terkait kematian kakaknya. Jadi agar Mikey dan Kazutora bisa berbaikan seperti sedia kala, Baji mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Kemudian Takemichi secara tidak sengaja menjatuhkan jimat yang berisi foto pendiri Toman. Jimat itu adalah benda bersejarah. Jimat itu adalah tanda lahirnya geng Toman. Mikey melihat benda tersebut dan akhirnya tersadar. Tidak hanya Mikey, tapi Kazutora juga terbuka pikirannya. Dia pun memutuskan untuk tinggal di tempat dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Sementara seluruh anggota Toman segera meninggalkan TKP karena kehadiran polisi. Pada akhirnya Kazutora ditangkap dan dipenjara. Konflik 31 Oktober 2005 mengakibatkan 1 tewas dan 1 tersangka. Tanggal 15 November 2005, Takemichi menghadiri undangan pertemuan Toman. Tidak seperti sebelumnya, kali ini dia memakai seragam resmi. Ada 2 poin penting dalam pertemuan kali ini. Pertama, Hanma hadir di lokasi dan mendeklarasikan bahwa Valhalla akan bergabung dengan Toman. Mikey, Hanma, dan Kisaki ketiganya berjabat tangan sebagai simbolis persahabatan. Tentu Takemichi sangat terkejut melihat semua ini. Padahal dia sudah merubah sejarah, tapi hasilnya masih tetap sama. Jika ini berlanjut, maka Toman di masa depan tetap menjadi mafia yang jahat. Pengumuman yang kedua, Chifuyu sebagai wakil kapten divisi 1 dengan tegas menunjuk Takemichi sebagai kapten divisi 1. Tiga hari kemudian, tanggal 18 November 2005, Takemichi kembali ke masa depan untuk melihat apa saja yang berubah. Sesampainya di tahun 2017, Takemichi saat ini menjadi eksekutif atau orang penting dalam organisasi. Dia menjadi orang kaya dan dihormati banyak orang. Ini semua karena di masa lalu, dia sudah menjadi kapten divisi 1. Masih di hari yang sama, Takemichi menghadiri rapat organisasi. Rapat ini membahas bahwa beberapa bisnis organisasi tiba-tiba digeledah polisi. Anehnya lagi, bisnis haram mereka digerebek dalam waktu yang sama. Artinya, ada pengkhianat yang sudah melaporkan semuanya. Tak lama kemudian, Kisaki mengajak Takemichi dan Chifuyu untuk berbicara berdua saja. Lalu tanpa sadar mereka diberi obat bius, lalu diikat. Ternyata mereka berdua dicurigai sebagai pengkhianat. Tanpa rasa ragu, Kisaki membunuh Chifuyu di hadapan Takemichi. Kemudian Kisaki menodongkan pistolnya kepada Takemichi dan cut. Animenya selesai dengan cliffhanger. Dengan ini Tokyo Revengers Season 1 selesai.